Beberapa hari yang lalu sempat viral tentang ucapan dari Ibu Megawati tentang Sumatera Barat. Seperti yang dikutip dari detik.com, Presiden keempat Republik Indonesia ini menyebutkan kehidupan di Sumatera Barat ini berbeda dengan dahulu. Dia juga bercerita kalau dia bersama putrinya Puan Maharani pernah dibully. Hal itu disampaikan Megawati dalam HUT ke-119 Proklamator RI Muhammad Hatta yang digelar oleh Badan Nasional Kebudayaan Pusat atau BKNNP PDIP secara virtual pada Kamis 12 Agustus 2021. Megawati juga menyebutkan saat ini tidak ada tokoh Sumatera Barat yang terkenal. Nah, ngomong-ngomong tokoh nasional, Sumatera Barat sudah dikenal sebagai salah satu provinsi gudangnya para pahlawan karena banyak tokoh nasional dari Sumatera Barat yang sudah sangat berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tahukah teman, pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Gelar Anumerta ini diberikan oleh pemerintah Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik. Didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya atau berjasa saat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Dikutip dari langgam.id, tokoh Sumatera Barat sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional sejak 1959 hingga tahun 2019. Para tokoh tersebut ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo. Nah, siapa saja ke mereka? Mari tonton video sampai habis ya, dan jangan di skip-skip agar kita semua bisa mengenal siapa saja tokoh nasional dari Sumatera Barat yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namun sebelum kita tonton video sampai habis, kita ingatkan kembali ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. (15 pahlawan nasional dari Sumatera Barat). 1. Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan Undang-Undang 1945, sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 84/TK tahun 2012 pada tanggal 7 November 2012. Sebelumnya, Presiden Soeharto menetapkan sebagai pahlawan proklamator melalui Kepres nomor 081/TK tahun 1986. 2. Tamalaka. Tamalaka yang bernama lengkap Ibrahim Datu Akhtar Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Ia wafat di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Tamalaka digelari Bapak Republik Indonesia karena adalah tokoh pertama yang memberi nama Republik Indonesia. Ia keluar masuk penjara karena perlawanan pada pemerintah kolonial untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tamalaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno melalui Kepres nomor 53 tahun 1963 pada tanggal 28 Maret 1963. 3. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang pada tanggal 5 Maret 1909 dari ayah yang berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Syahrir adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan sejak zaman kolonial. Keluar masuk penjara karena perlawanan itu. Di awal kemerdekaan dia menjadi Perdana Menteri, serta memperjuangkan pengakuan kedaulatan RI sekaligus pencetus pertama politik bebas aktif. Syahrir wafat pada tanggal 9 April 1966 dan langsung ditetapkan Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 76 tahun 1966 pada tanggal 9 April 1966. 4. Haji Gus Salim. Haji Gus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq di Koto Gadang, Kabupaten Agam pada tanggal 8 Oktober 1884. Ia adalah sepupu dari ayah Sultan Syahrir. Pria berjulukan The Grand Old Man sudah terlibat perjuangan kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Ia menguasai 7 bahasa asing dan terlibat aktif dalam diplomasi pengakuan kedaulatan RI di awal kemerdekaan, baik sebagai Menteri Luar Negeri maupun diplomat.
Haji Gus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954. Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. 5. Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Pua, Kabupaten Agam pada tanggal 3 Juli 1883. Ia adalah pejuang kemerdekaan sejak zaman Hindia Belanda. Meski sempat menjadi anggota Volksraad, perlawanan terhadap pemerintah kolonial tak surut. Ia ditangkap dan diasingkan di Jawa Barat. Nah, tahukah teman, Abdul Muiz adalah pahlawan nasional pertama yang dikukuhkan pemerintah Republik Indonesia. Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan pada tanggal 30 Agustus 1959 melalui Kepres nomor 218 tahun 1959. 6. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman pada tahun 1772. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pimpinan pasukan Padri melawan tentara Belanda. Di bawah kepemimpinannya, kaum Padri berdamai dengan kaum adat dan kemudian bersama menghadapi Belanda. Ia ditangkap Belanda pada saat dibawa berunding, kemudian diasingkan ke Sukabumi, Ambon dan kemudian di Manado. Ia wafat pada tanggal 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto berdasarkan Kepres nomor 087/TK/tahun 1973 pada tanggal 6 November 1973. 7. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawalunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Muhammad Yamin sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan sejak zaman kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1928, aktif dalam Kongres Pemuda II yang membicarakan persatuan Indonesia. Muhammad Yamin adalah seorang konseptor Pancasila dan Undang-Undang 1945. Penggali sejarah, sastrawan, dan juga ahli bahasa. Di awal kemerdekaan sempat menjadi menteri di beberapa departemen. Muhammad Yamin wafat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 November 1973 melalui Kepres nomor 088/TK/tahun 1973. 8. Rasuna Said. Rangkayo Hajar Suna Said lahir di Maninjau pada tanggal 14 September 1910. Rasuna Said adalah pendidik, tokoh politik, dan pejuang emansipasi pada zaman Hindia Belanda. Rasuna Said adalah salah satu pendiri Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI. Di zaman penjajahan Belanda, pidato-pidatonya yang menentang pemerintahan Hindia Belanda membuatnya dipenjara pada tahun 1932. Di awal kemerdekaan, Rasuna Said mewakili Sumatera Barat di KNIP. Pada masa Perang Kemerdekaan, ia terlibat di Front Pertahanan Nasional. Rasuna Said juga sempat menjadi anggota DPA. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 2 November 1965. Diangkat jadi pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 084/TK/tahun 1974 pada tanggal 13 Desember 1974. 9. Ilyas Yakub. Haji Ilyas Yakub lahir di Asam Kumbang, Bayangan, Pesisir Selatan pada tanggal 14 Juni 1903. Ia adalah seorang pendiri Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI yang berjuang menentang politik kolonial pemerintahan Hindia Belanda sampai dibuang ke Digul hingga Australia. Ia ikut bergerilya dalam Perang Kemerdekaan. Ilyas Yakub ditetapkan sebagai pahlawan oleh Presiden B.J. Habibie melalui keputusan Presiden nomor 074/TK/1999 pada tanggal 13 Agustus 1999. 10. Hazairin. Profesor Dr. Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906. Hazairin anak dari pasangan Zakaria Bahari asal Bengkulu dan Aminah asli Minangkabau. Ia adalah pakar hukum adat dan pernah menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Pada April 1946, Hazairin menjadi Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Hazairin kemudian menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi. Hazairin wafat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Ia dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden B.J. Habibie melalui Kepres nomor 74/TK/1999 pada tanggal 13 Agustus 1999. 11. Bagindo Aziz Chan. Bagindo Aziz Chan lahir di Padang pada tanggal 30 September 1910. Ia adalah anak keempat dari 6 bersaudara dari Bagindo Montok dan Jamilah.
Ia adalah wali kota Padang di masa perjuangan. Diangkat jadi wali kota pada tanggal 15 Agustus 1946. Setelah sebelumnya menjadi wakil wali kota, Bagindo Aziz Can gugur pada tanggal 19 Juli 1947 jelang agresi militer pertama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya selama perjuangan melalui Kepres nomor 82/TK/2005 pada tanggal 7 November 2005. 12. Adnan Kapogani. Adnan Kapogani lahir di Palambayan, Agam, Sumatera Barat. Adnan Kapogani atau Akagani adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer. Ia pernah menjadi menteri, wakil perdana menteri, hingga jadi gubernur di Sumatera Selatan. Berjuang sejak zaman Hindia Belanda, masuk tahanan di masa Jepang saat Perang Kemerdekaan. Ia banyak membantu perlengkapan militer melalui penyelundupan dari Singapura. Akagani ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 melalui Kepres nomor 066/TK/tahun 2007 pada tanggal 6 November 2007. 13. Muhammad Natsir. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang lahir dalam Panjang, Solok dari orang tua asal Maninjau, Kabupaten Agam. Ayahnya Idris Sultan Saripado, pegawai pemerintahan, sempat bertugas di Alam Panjang, dan ibunya Khadijah. Natsir menempuh pendidikan di Maninjau, Alam Panjang, Padang Panjang, dan Bandung. Pernah menjadi Menteri Penerangan. Saat memimpin Masyumi di Parlemen RIS, Natsir melontarkan mosi kembali ke negara kesatuan. Mosi integral Natsir itu akhirnya diikuti parlemen dan semua negara bagian, sehingga RIS bubar. Pada tanggal 6 November 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Natsir sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 041/TK tahun 2008. 14. Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau pada tanggal 17 Februari 1908. Buya Hamka adalah ulama besar, pendidik, sastrawan, dan pejuang kemerdekaan. Hamka adalah putra ulama besar Minangkabau Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah. Selama hidup ia menulis 94 buku termasuk Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka wafat di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta bertepatan dengan 22 Ramadan 1401 Hijriah dalam usia 73 tahun 5 bulan. Buya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Buya Hamka sebagai pahlawan nasional, antara lain karena jasanya selama Perang Kemerdekaan Indonesia melalui Kepres nomor 113/TK/2011 pada tanggal 7 November 2011. 15. Rohana Kudus. Rohana Kudus lahir di Koto Kadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1884. Rohana merupakan kakak satu ayah Sultan Syahrir. Rohana Kudus juga wartawati pertama Indonesia dari penerima surat kabar Sunting Melayu. Rohana Kudus aktif meningkatkan pendidikan dan keterampilan kaum perempuan dengan mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAS di Koto Kadang. Rohana wafat di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972. Rohana Kudus ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 120/TK tahun 2019 pada tanggal 7 November 2019. Nah, itu dia teman, 15 pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Siapa lagi nih tokoh-tokoh lainnya dari Sumatera Barat yang layak diberi gelar pahlawan? Tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Serta jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat dan Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.